Halo, perkenalkan nama saya Fiska Fitriasari dari Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah kewirausahaan tentang peluang usaha di bidang farmasi. Saat ini persaingan di bidang bisnis di seluruh dunia tidak dapat diprediksi lagi. Maka sebelum mendirikan sebuah perbisnisan, seorang perlu memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Untuk melihat prediksi tersebut, maka diperlukan strategi dalam pelaksanaannya yang harus dilakukan oleh para analisis. Analisis tentunya harus berkompeten melihat peluang bisnis yang ada pada saat ini. Strategi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai. Untuk tercapainya sebuah tujuan tersebut, hendaknya para pebisnis melihat peluang apa yang sangat berkompeten pada masa ini. Ada banyak pilihan-pilihan bisnis pada masa ini seperti kesehatan, makanan, olahraga, pendidikan, tanaman obat, ataupun usaha yang lain. Melihat peluang tersebut, para pebisnis juga harus memikirkan tentang budget, apa hambatan yang akan dihadapi, bagaimana prospek bisnis untuk kedepannya, bagaimana melihat pangsa pasar apa pada saat ini yang lebih dominan untuk mengantisipasi budget yang terbuang sia-sia. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengenali bagaimana itu dunia usaha, hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memulai usaha. Seorang pengusaha harus mampu melihat dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, serta harus berpikir kreatif agar usaha yang dirintisnya dapat bersaing pada pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas peluang usaha tentang budidaya tanaman, pemasaran sintesia, pengembangan obat tradisional, dan makanan maupun kosmetik. Baik, yang pertama yaitu peluang usaha budidaya tanaman. Prospek pengembangan tumbuhan obat cukup cerah dilihat dari aspek potensi flora, iklim, tanah maupun aspek industri obat. Secara empiris, beberapa tumbuhan obat selain mempunyai keunggulan kimiawi sebagai bahan obat, juga mempunyai keunggulan fisik sebagai tanaman hias dan biologis sebagai tanaman yang dibudidayakan. Pemanfaatan obat tradisional meningkat karena pergeseran pola penyakit dari infeksi ke infeksi degeneratif serta gangguan metabolisme. Penyakit degeneratif memerlukan pengobatan jangka panjang yang menyebabkan efek samping serius bagi kesehatan. Indonesia sangat kaya dengan berbagai spesies flora, sebanyak 40.000 jenis flora yang tumbuh di dunia, 30.000 tumbuh di Indonesia. Sekitar 26% telah dibudidayakan dan sisanya sekitar 74% tumbuh di liar di hutan-hutan. Beberapa peluang yang bisa mewujudkan keberhasilan agribisnis tanaman Indonesia antara lain adalah: sejak terjadi masa krisis, posisi obat tradisional yang berbahan baku nabati mulai bisa sejajar dengan obat-obat modern di pasaran karena harganya relatif murah. Yang kedua, tren kembali ke alam di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika makin mempopulerkan pengobatan dan perawatan kesehatan secara natural, sehingga meningkatkan permintaan dunia terhadap bahan baku nabati. Yang ketiga itu untuk mengantisipasi tingginya permintaan bahan baku oleh negara-negara penghasil produk hebat seperti Cina dan India, maka Indonesia adalah daerah yang cocok untuk pengembangan budidaya tanaman obat. Beberapa jenis tanaman tropis yang berkhasiat obat dan banyak digunakan untuk perawatan natural hanya bisa tumbuh di daerah tropis Indonesia. Dengan melihat peluang-peluang tersebut, maka di wilayah Indonesia ini sangat cocok jika dibudidayakan tanaman obat karena melihat pangsa dari negara-negara tentang pengobatan herbal ini sangat banyak dibutuhkan. Maka dari itu, bagi para wirausaha yang akan merintis tentang budidaya tanaman obat, perlu memperhatikan aspek-aspek yang akan terjadi di masa mendatang dan aspek-aspek yang sekarang ini lagi tren.
Nah, yang kedua yaitu tentang Baik, kita lanjut ke peluang usaha pemasaran Simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang mengandung obat atau yang berpotensi sebagai obat herbal yang belum diolah sama sekali. Nah, dalam pemasaran usaha Simplisia, untuk mencapai suatu tujuan bersama, di dalamnya terdapat faktor komunikasi yang mempengaruhi. Cara berkomunikasi kepada konsumen dapat mengaruhi dampak yang sangat akan diterima oleh produsen. Dalam hal ini, peran komunikator sangat berpengaruh karena harus berkomunikasi secara dua arah dengan konsumen dan harapan pesan dan informasi yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik dan tepat sesuai target pasar. Klotter dalam penelitian 2008 mengungkapkan bahwa dalam konsep pemasaran terdapat 4 fungsi yang dikenal sebagai sebutan 4P, yaitu Product, Price, Place, dan Promotion. Dalam bauran promosi, terdapat 5 model, yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan pemasaran langsung yang dikemukakan oleh Klotter dan Armstrong 2008. Dengan hasilnya, jika menerapkan strategi tersebut, pemasaran tersebut akan mempengaruhi hasil penjualan. Maka dari itu, jika kita ingin memasarkan sesuatu produk tentang kayak Simplisia, kita harus memperhatikan produk, place, dan promotion atau 4P ini dan maupun 5P tentang periklanan, karena itu sangat mempengaruhi tentang pemasaran Simplisia, dimulai dari nama atau brand dan kemasan, itu sangat mempengaruhi, apalagi tentang periklanan. Dan kita akan lanjut ke peluang usaha pengembangan obat tradisional. Beberapa alternatif yang bisa dijadikan strategi pengembangan usaha obat tradisional adalah meningkatkan kemampuan produsen untuk melakukan diversifikasi produk dengan harga terjangkau, meningkatkan akses pasar bagi diversifikasi produk herbal yang dihasilkan, meningkatkan akses pemodalan bagi pengusaha herbal, meningkatkan akses produsen untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan bahan baku lokal, dan memperluas mitra penyedia bahan baku, meningkatkan akses mitra untuk memperluas peluang memasarkan jamu hingga perluasan akses untuk mitra standarisasi. Dengan meningkatkan keterlibatan petani bahan baku jamu tradisional dengan maksimal sebagai strategi efektif yang memberikan efek luas pada seluruh pihak yang terlibat pada pengembangan usaha obat tradisional. Bisa disimpulkan sih dari peluang usaha pengembangan obat tradisional itu dengan menggayat atau mengajak petani untuk memproduksi bahan jamu atau bahan obat tradisional tersebut untuk menghasilkan sebuah peluang yang akan kita pasarkan. Nah, kita lanjut ke peluang usaha di bidang makanan. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang tidak ada matinya. Peluang usaha ini selalu terbuka dan selalu dibutuhkan orang tanpa melihat musim atau lagi krisis. Setiap hari, orang akan membutuhkan makanan untuk menunjang kehidupan. Maka dari itu, perlu pertimbangan dalam memilih kuliner dengan cara memperhatikan rasa, menciptakan lingkungan yang higienis, pelayanan yang ramah, suasana yang nyaman. Dengan melakukan semua pertimbangan itu, maka orang sudah bisa melakukan bisnis kuliner dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu peluang usaha di bidang kosmetik. Sebelum kita melakukan produksi suatu kosmetik, kita harus memperhatikan aspek-aspek yang akan terjadi, yang akan kita gunakan pada saat ini, yaitu dengan melakukan planning, organizing, leading, controlling proses. Yang pertama yaitu planning. Sebelum melakukan proses pemasaran, perusahaan terlebih dahulu harus menganalisa tren yang ada dalam lingkungan konsumen saat ini. Salah satunya yaitu dengan melakukan memantau produk yang sedang booming di market, apalagi tentang remaja-remaja perempuan karena ini tentang kosmetik. Mengetahui keinginan dari calon-calon konsumen sehingga perusahaan dapat membuat produk baru dengan inovasi yang baru dan sesuai kebutuhan pasar.
Organizing. Aktivitas organisasi di perusahaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan mengkoordinasikan terhadap pemasaran produk perusahaan. Jika sudah melihat peluang aspek apa yang cocok di pasaran, kita melakukan organisasi pada perusahaan. Dan yang ketiga itu leading. Dalam melakukan aktivitas pemasaran, manajer melakukan arahan kepada karyawannya untuk melakukan atau mencari reseller dari toko-toko kosmetik dan memperkenalkan produk kita pada toko-toko atau calon reseller kita. Yang terakhir itu tentang controlling proses. Pengontrolan dilakukan dengan meninjau bahwa produk yang telah mengikuti tren ini dan harga yang sesuai dan harga konsumen dan sesuai kebutuhan konsumen di kalangan pasar. Selain itu juga perlu dilakukan kontrol dalam saluran terdistribusi perusahaan, karena ini akan mempengaruhi seberapa besar sih produk kita akan diterima oleh kalangan masyarakat, diterima oleh konsumen sebagai besar. Jadi kita melakukan controlling proses. Bisa didapat kesimpulan dari penjelasan tadi. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dengan melakukan analisis peluang usaha sebelum memulai usaha. Karena seorang wirausaha mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, wirausaha mampu meringankan beban pemerintah dengan mampu bertahan tanpa mengandalkan pemerintah. Jumlah wirausaha di suatu negara dapat mengidentifikasi kemajuan negara tersebut. Semakin banyak wirausahaan, semakin maju negara tersebut. Dan diharapkan dengan adanya makalah ini atau penjelasan ini dapat membantu menambah wawasan tentang kewirausahaan dan bisa mengembangkan melalui penjelasan yang ada. Disarankan untuk wirausaha lebih memahami peluang apa saja yang terjadi dalam lingkungan sekitar dan dalam era modern maupun era digital. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.